Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmadani, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek tahun 2022 dari kelompok 3 Angkatan 8 Gelombang 3 ASN Malakbi 383. Pada video infografis kali ini akan membahas core values ASN berakhlak yang terakhir, yaitu kolaboratif. Yang pertama adalah pengertian kolaboratif menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama menurut Gier and Singh tahun 1998 dalam Selik tahun 2019, kemudian menurut Gray tahun 1989, dan yang terakhir menurut Lindek and Sicker tahun 2005. Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kolaboratif adalah proses bekerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance, yaitu yang pertama, menurut Irawan, yaitu collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kemudian menurut Ansel dan Gesha, dalam Davis Althea L. Rehema M. White tahun 2012, menyatakan bahwa collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kemudian kolaborasi pemerintahan ada 6 kriteria penting menurut Ansel dan Gesh, yaitu yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Ratner tahun 2012 mengungkapkan terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang, yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi, yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Kemudian Ansen dan Gesh tahun 2012 menjelaskan terkait model collaborative governance. Menurutnya, starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face-to-face dialogue, komitmen to proses, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome antara. Desain kelembagaan yang salah satunya proses transparansi serta faktor kepemimpinan juga mempengaruhi proses kolaborasi yang diharapkan menghasilkan outcome yang diharapkan. Menurut Perez Lopez tahun 2004, dalam Nugroho tahun 2018, organisasi yang memiliki collaborative culture indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu, dalam hal ini staf, sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka, bahkan ketika terjadi kesalahan. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau universitas. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan yang ketujuh, secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Adapun aktivitas kolaborasi antar organisasi menurut Steve dan kawan-kawan tahun 2013, yaitu kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, dan menerima pengelolaan hibah.
Adapun proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi menurut Ansen dan Gash ada 5. Yang pertama yaitu trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua face-to-face dialogue, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, menetapkan outcome antara. Nah, adapun kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah, ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ada faktor yang menghambat keberhasilan kolaborasi antar organisasi pemerintah. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah menurut Kustumato tahun 2021 yaitu yang pertama kepercayaan, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat strategi manajemen, yang kelima formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Kemudian faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah menurut Astari dan kawan-kawan tahun 2019 yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dan yang kedua, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan adanya koordinasi antar mitra sehingga pemahaman antara kedua mitra itu bisa saling bersepakat. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Keuntungan dari WOG yaitu yang pertama, outcomes focus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh KATL sektoral secara masing-masing. Boundary spanning, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling, WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Dan yang terakhir, strengthening prevention, WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Nah, adapun praktik whole of government atau WOG yaitu yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, yaitu mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Itulah tadi pembahasan terkait dengan core values ASN berakhlak yang terakhir yaitu kolaboratif. Semoga video infografis ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.